mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK UIN Salatiga. Nomor induk mahasiswa saya adalah 27050230020. Berikut adalah video uji kinerja saya yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Silahkan Ramadan Syakama dipimpin teman yang berdoa. Sebelum belajar, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihah. Amin. Ya, kita ketemu lagi hari ini hari Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024. Nah, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya kehadirannya. Abdul Eka Nugraha, Hadir Bu. Ade Uswatun Hasanah, Ibu Abdal Farhansyah, Hadir Bu. Aisyah Nur Cinta, Aisyah Nur Soleha, Alia Dwi Ramadan, Anissa Febrina, Asmiranda Hevanisa, Budi Pranata, Catur Rizky Ananda, Dinda Mutia Balkis, Ella Safrila, Fadila Habibi, Farel Andreas. Sakit, hari ini Farel tidak hadir. Sakit ya? Ya Bu. Fatia Salsabila, Hanifatuhu, Ismail Syawaldani, Hadir Bu. Irfan Arkanul, Izhar Isna. Kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Mari sama-sama kita saksikan video motivasi belajar. Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Papi, kamu kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, Anda berhenti akan jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. Umur 80. Kalau ditanya Abi umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya beri. Itu motivasinya. Yang penting motivasi itu. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang,
Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan hal lain, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarku. Nah, jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Siapa sosok dalam video tersebut? Ya, Habibie. Siapa rupanya sosok Habibie? Pencinta pesawat terbang untuk di Indonesia ya. Orang pertama kali yang membuat pesawat terbang di Indonesia adalah Habibie. Lalu yang kedua, presiden. Ya, pernah menjadi presiden Indonesia. Lalu Orang motivator. seorang motivator. Ya, kita tadi baru di motivator. Katanya seorang pemalas tidak akan pernah berhasil. IQ-nya tinggi tetapi dia adalah seorang pemalas, tidak akan pernah menjadi orang yang sukses. Apalagi yang bisa diambil dari seorang Habibie? Iya, sosok yang setia kepada istrinya. Iya, bahagia ya jadi istrinya seorang Habibie. Bagaimana setianya seorang Habibie hingga seorang Ainun wafat. Akan mereview materi pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, materi apa yang kita bahas? Kandungan surah Luqman ayat 17. tentang apa? Tentang Berbuat baik kepada orang tua. Nah, pesan Luqman kepada anaknya. Nah, yang bisa diambil bagaimana seorang anak itu memang wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Tidak akan pernah ada habisnya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ayah, kalau Luqman adalah seorang ayah, maka kamu di rumah dengarkanlah nasihat-nasihat yang ayah berikan kepada kamu. Ya, hormati kedua orang tuamu, hormati ayahmu, hormati ibumu, berbaktilah selama orang tuamu masih ada, masih hidup. Nah, kalau ada orang tua kita yang meninggal, tetap berkewajiban untuk berbakti. Bagaimana caranya? Ajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang toleransi? Ya, siapa yang menjawab? Apa toleransi? Saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai. Lalu? Saling menghormati. Apa lagi? Tidak memandang ras. Tidak memandang ras. Termasuk juga agama. Ya kan? Nah, ada yang tahu apa saja batasan-batasan toleransi dalam Islam? Yang pertama adalah akidah. Lalu yang kedua ibadah. Iya, benar ya. Jadi batasan-batasan toleransi dalam Islam itu adalah tentang akidah dan ibadah. Nah, dalam hal hubungan bermasyarakat, maka Islam memperbolehkannya. Tetapi ketika sudah menyangkut tentang masalah akidah dan ibadah, maka itu bukan sesuatu hal yang boleh ditoleransi. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih cara kita menumbuhkan sikap toleransi agar ada dalam diri kita? Bagaimana caranya? Ya, memahami kandungan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Lalu apa lagi?
Bagaimana kamu sebagai peserta didik harus mampu menganalisis tentang kandungan ayat Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 dengan benar ya. Toleransi itu menjadi penting bagi manusia, terutama bagi umat beragama. Kenapa toleransi itu penting? Agar tidak ada perpecahan ya. Kenapa materi toleransi itu penting? Ya, karena toleransi ini apalagi kita di negara Indonesia ini yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama, ya kan? Nah, ini akan menjadi rentan jika toleransi tidak dijalankan dengan baik. Nah, toleransi beragama itu ketika ada sebuah hal yang kecil atau terjadi benturan antara satu agama dengan satu agama yang lain, maka akan menimbulkan perpecahan. Nah, kalau perpecahan ini terjadi, maka akan mempengaruhi persatuan dan kesatuan negara kita, negara Indonesia. Nah, bisa saja negara kita tidak hanya menjadi negara yang hancur ya, tetapi bisa jadi terjadi peperangan antar agama di dalam negara kita. Nah, oleh karena itu, toleransi beragama ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Toleransi sudah diajarkan oleh Rasulullah pada masa Rasulullah, ya kan? Agama apa yang ada ketika Rasulullah ada? Yahudi, agama Islam, Yahudi dan Nasrani. Nah, apakah Rasulullah itu pernah berbuat tidak baik kepada agama lain? Tidak. Atau Rasulullah membalas ketika agama lain menyakiti Rasulullah? Tidak. Nah, Rasulullah itu sangat mencintai kedamaian ya, sangat bertoleransi tentang agama. Nah, silakan buka grup WA kelas kita. Ibu sudah share tes diagnostik ya. Ada 3 tes atau 3 angket yang harus kamu kerjakan. Yang pertama adalah tes gaya belajar ya, angket gaya belajar. Nah, gaya belajar ini nanti yang akan menentukan, yang akan digunakan pada kegiatan pembelajaran yang akan datang. Apakah gaya belajar kamu nanti visual, auditori, atau kinestetik? Nanti kita akan belajar sesuai dengan gaya belajar kamu. Nah, yang kedua ada angket tentang minat ya. Dan yang ketiga ada link pretest. Nah, pretest ini gunanya untuk mengetahui kemampuan kalian sebagai peserta didik sebelum mendapatkan materi. Nah, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Kita masuk pada kegiatan inti ya. Kita akan masuk pada materi surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Nah, sekarang kita saksikan kembali bersama-sama video pembelajaran tentang Quran surah Al-Kafirun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan Allah melimpahkan nikmat kesehatan serta keberkahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa salawat berangkaikan salam kita hadirkan kehadiran Rasulullah SAW. Semoga kelak kita akan menjadi salah satu golongan yang akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumul kelak. Sebelum kita memulai materi pembahasan kita pada kali ini, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menelaah kandungan ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 tentang toleransi. Nah, berbicara tentang toleransi, pasti yang ada dalam benak kalian? Apa ya toleransi? Bagaimana asbabun nuzulnya? Dan seperti apa sih pandangan Islam tentang toleransi sesuai dengan yang termaktub dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6? Yuk, mari kita bahas.
Silahkan masing-masing berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tugas yang kalian akan kerjakan di setiap kelompok akan berhubungan dengan video pendek yang akan kita saksikan bersama-sama. Aku coba untuk mengenal seseorang di sebelah. Dengan segala upaya, aku coba untuk berinteraksi. Tapi sepertinya sia-sia dan cukup membuatku kesal. Sudahlah, lupakan. Aku harus cepat ke gereja. Di keseharianku, aku selalu berkumpul dengan Edo temanku. Pada hari itu, aku bertemu orang itu lagi. Dan itu cukup membuatku penasaran. Sebenarnya, siapa dia? Sudah kita saksikan ya video pendek tentang toleransi Beragama. beragama. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita bahwa kamu sebagai peserta didik, kita harus mengamalkan toleransi beragama ya. Kandungan dari surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 itu dalam berbangsa, bernegara ya, dalam sosial kita berbangsa dan bernegara dengan benar. Tugas setiap kelompok adalah silahkan analisis kandungan ayat Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 tentang toleransi dan kaitkan dengan toleransi beragama yang ada di Indonesia. Ya, itu adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, silahkan kembali buka grup WA kelas. Ibu sudah share ya link LKPD. Nah, di dalamnya sudah tertera dengan jelas ya langkah-langkah apa yang harus kamu kerjakan serta tugasnya juga ada ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan berdiskusi. LKPD yang pertama ya, lihat ada gambar emoticon. Nah, kerjakan sesuai dengan emoji atau emoticon kamu hari ini. Nah, perasaan kamu pada pembelajaran hari ini apa sih yang kamu rasakan? Apakah kamu senang? Apakah kamu sedih? Ya, atau kamu merasa biasa saja? Atau kamu merasa takut? Nah, silakan kamu pilih salah satu emoticon ya, yang mewakili perasaan kamu pada hari ini. Nah, pada lembar kegiatan yang kedua, silahkan kamu kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, yaitu menganalisis ayat 1 sampai dengan tentang Toleransi beragama. lalu kaitkan dengan Toleransi yang ada di Indonesia. ya, toleransi beragama yang terjadi di
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang toleransi beragama yang disampaikan dengan toleransi beragama sesuai dengan surat surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Yang pertama adalah toleransi di Indonesia sangatlah tinggi karena di Indonesia memiliki banyak agama, yaitu sekitar 6 sampai 7 agama. Jadi di Indonesia rumah ibadah antar agama itu sangat berdekatan. Jadi nilai toleransi di Indonesia itu sangat tinggi. Yang kedua adalah sikap warganya yang sangat menjunjung tinggi kerjasama dan saling menghargai. Mungkin itu saja inti dari diskusi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang silakan bagi kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok satu, dipersilakan. Dari kelompok mana? Ya, dari kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4. Jadi kan kalau toleransi dikaitkan sama negara Indonesia, kita sebagai warga Indonesia tentunya tahu kalau Indonesia ini beragam agama dan suku. Nah, sebagai negara yang beragam-agam tadi, kita kan wajib bertoleransi. Bagi kalian, menurut kalian, Indonesia ini benar-benar sudah menjalankan toleransi dengan benar? Oke, sekarang silakan kelompok 1 menanggapi kembali. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 tentang apakah semua warga Indonesia sudah menjalankan toleransi itu. Menurut saya mayoritas warga Indonesia sudah sangat menjalankan toleransi itu, tapi masih ada juga yang belum, mungkin ya itu mungkin kekurangan yang sangat ditutupi sama kelebihan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kelompok 4 sudah puas atau mau bertanya kembali? Sudah puas. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjutkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis kandungan Quran surah Al-Kafirun, yaitu sikap menghargai, menghormati keputusan orang lain, pilihan orang lain, dan keberbedaan orang lain, memperbolehkan orang lain dalam memiliki keyakinan, tetapi dalam Islam juga memiliki batasan-batasan. Contohnya di Indonesia ketika Hari Raya Idul Fitri, para pengurus gereja. Silakan bagi kelompok lain yang ingin menanggapi hasil dari presentasi kelompok 2 atau juga boleh bertanya. Silakan, ada kelompok yang lain? Oke, kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana sih cara mengatasi orang yang susah bersikap toleransi? Ya, bagaimana sih cara menyikapi orang-orang yang susah untuk bertoleransi? Silahkan kelompok 2 dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan dari kelompok 2 yang menjawab pertanyaan dari Alhamdulillah, bagaimana cara menanggapi orang yang toleransi? Nah, tadi Islam itu dia jadi dakwah ya. Kita pertama itu mengingatkan dia untuk ayolah bertoleransi. Kita ini tinggal di negara yang beragam umat
bagaimana pihak gereja mereka membantu atau mengamankan ketika kita melakukan sholat Idul Fitri. Nah, itu kan sudah menjadi salah satu bentuk toleransi. Nah, ketika toleransi itu ada dalam hubungan masyarakat, maka itu diperbolehkan. Karena toleransi ini sendiri akan berpengaruh kepada persatuan. Dan dibuka kembali grup WhatsApp, Ibu sudah mengirimkan link post-test ya. Silahkan dikerjakan post-testnya. Ibu beri waktu selama 5 menit. Mulai dari pengumuman bagi kinerja kelompok terbaik. Ibu akan umumkan ya. Nah, dari hasil diskusi kelompok tadi, kelompok yang memiliki kinerja terbaik jatuh kepada kelompok 2. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kepada majelis. Silakan Ramadan pertama dipimpin temannya untuk berdoa. Sudah belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada kegiatan hari ini ya. Kita akan ketemu lagi pada kegiatan pembelajaran pada minggu yang akan datang dengan materi yang berbeda. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.